Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 208, kelompok 4, dengan anggota saya Wahyu Nugraha dan teman saya Elsa Mulyaningrum. Kali ini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami pada tugas kelompok analisis kasus. Pada kali ini kami akan menganalisis kasus pungli antigen oleh ASN. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai kasus pungli oleh ASN ini. Pungutan liar ini dilakukan oleh oknum ASN, yaitu Afrianto, staf bagian kedaruratan logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Budi Rizky, salah satu pengurus penyeberangan Pelabuhan Bakauheni. Pungutan liar ini dilakukan terhadap penumpang bis yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa dari Bakauheni dan tidak memiliki surat rapid test antigen COVID-19 sebagai syarat penyeberangan. Mereka melakukan pungli sebesar Rp100.000 bagi penumpang yang tidak memiliki surat antigen agar tetap bisa menyeberang. Total pungli yang diraup sebesar Rp1,3 juta. Pelaku akhirnya ditangkap pada Selasa 13 Juli 2021 dengan barang bukti berupa sisa uang pungli sejumlah Rp410.000 dan surat tugas oknum ASN yang dikeluarkan kantor BPBD Lampung Selatan. Pelaku dijerat pasal 368 KUH Pidana dan atau pasal 14 ayat 1 UU RI nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman pidana penjara 9 tahun. Berikut merupakan cuplikan video saat oknum pungli melakukan aksinya yang beredar di Instagram. Yang ada antigen dari berapa? 100. Kita nama siapa? Dan bisa baik aja. Tolong tadi dulu ya. Kemudian yang kedua adalah analisis penyebab. Dalam hal ini kami menggunakan metode Fishbone dalam menganalisis terhadap kasus pungli antigen oleh ASN. Menurut kami, kasus ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor organisasi, di mana kurangnya pengawasan dari atasan pada saat ASN tersebut bertugas di lapangan. Kemudian, faktor yang kedua adalah individu. Individu yang terlibat cenderung tidak peduli terhadap sesama. Hal ini dibuktikan dengan individu tersebut tetap melaksanakan perjalanan tanpa membawa surat antigen, yang berpeluang individu tersebut dapat menularkan virus ke orang lain. Kemudian yang kedua ialah individu yang tamak terbukti dengan melakukan pungli, padahal sudah mendapatkan gaji dari pekerjaannya, dan kemungkinan hal ini didukung dengan gaya hidup pelaku yang di luar kemampuannya. Selanjutnya ialah faktor yang ketiga, sistem. Perbuatan pungli disebabkan karena sistem pendidikan di Indonesia pada umumnya kurang menekankan pada pendidikan moral dan agama. Sistem yang selanjutnya ialah sistem aturan yang memiliki celah, salah satunya tidak adanya double check di pelabuhan kedatangan. Kemudian, faktor yang keempat adalah lingkungan. Masyarakat di Indonesia cenderung masih abai, sehingga menimbulkan kesempatan pelaku yang didukung dengan adanya orang dalam di pelabuhan tersebut dan pola pikir masyarakat yang masih mentolerir pungli. Selanjutnya yaitu kaitan antara kasus ini dengan nilai-nilai aneka. Nilai-nilai aneka sendiri ada 5, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Oknum tersebut tidak berintegritas dan telah menyalahgunakan wewenangnya serta melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang kedua, oknum tersebut juga tidak menerapkan nilai aneka yaitu nasionalisme karena oknum tersebut mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Hal ini dibuktikan dengan oknum tersebut melakukan pungli, dia mementingkan kepentingan pribadinya terhadap uang daripada kepentingan umum. Perbuatannya ini bisa membahayakan banyak orang karena dia artinya meloloskan
penumpang yang tidak memiliki surat antigen, di mana penumpang tersebut kemungkinan bisa saja ternyata sedang positif corona dan berpotensi untuk menularkan virus tersebut kepada penumpang yang lainnya. Yang ketiga yaitu etika publik. Oknum tidak profesional dalam menjalankan tugasnya dan justru bekerja sama dengan pengurus penyeberangan pelabuhan setempat untuk melakukan pungli terhadap para penumpang yang tidak memiliki surat antigen. Dia juga tidak menaati aturan yang telah ditetapkan, di mana seharusnya penumpang yang tidak memiliki surat antigen tidak diperbolehkan untuk menyeberang dari pelabuhan Bakauheni. Selanjutnya, nilai aneka yang keempat adalah komitmen mutu. Pelaku dengan meloloskan penumpang yang tidak memiliki surat antigen, artinya dia sudah tidak berorientasi kepada mutu, karena mutu yang ditetapkan ialah setiap penumpang yang akan melakukan perjalanan harus memiliki surat antigen. Kemudian yang terakhir adalah anti korupsi. Hal ini sudah jelas karena oknum tersebut jelas-jelas tidak menerapkan nilai aneka dengan melakukan pungli. Sekian presentasi dari kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.